Kalau teman-teman ngikutin video saya 2-3 hari yang lalu, saya sempat share tentang saya beli saham pakai uang royalti saya dari Shutterstock dan uang fee motret saya. Jadi, saya bukan seorang pialang saham, saya bukan trader, saya murni fotografer, tapi saya menginvestasikan uang-uang saya hasil memotret itu ke beberapa bisnis yang ada ya. Salah satunya yang teman-teman bisa lihat kalau teman-teman ke Jogja, saya punya villa, saya punya coffee shop. Itu adalah bisnis saya untuk diversifikasi ya. Cuman kemudian saya juga menginvestasikan uang saya ke dunia saham. Hai bang, saya paling suka kalau lagi kerja dipeluk sama anak begini, kayaknya $1 million feelings ya. Oke lanjut. Jadi gimana sih rasanya menginvestasikan uang ke saham? Lalu berapa yang saya dapat? So stay tune, saya akan share tentang saham ini pada teman-teman semua. Halo teman-teman, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Hari ini saya bersama Rainbow di sini dan balon. Jadi di playlist Inspirasi Bisnis Fotografi ini saya akan share tentang bisnis secara global, baik yang bersifat fotografis maupun investasi lanjutan saya. Jadi tadi saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya menginvestasikan uang memotret saya, memotret wedding portrait sampai uang hasil royalti Shutterstock itu ke dunia saham. Lalu berapa sih yang saya dapat dari investasi ini gitu, biar teman-teman tahu gitu ya. Nah, kalau saya bilang bahwa duitnya gede, nggak juga, karena tergantung modalnya. Saya bukan seorang Pak Lo Keng Hong atau Mas Gema Guyardi yang dia memang seorang profesional trader ya. Saya belajar dari beliau gitu ya. Teman-teman bisa pantengin tuh channelnya Astronaci, bagus tuh. Saya belajar banyak dari Mas Gema. Kemudian Pak Lo Keng Hong juga luar biasa ya. Prinsipnya begini sih, saham adalah solusi terbaik buat kita tuh yang miskin modal sebenarnya, pasar modal gitu ya. Kalau kata Mas Gema begitu. Cuman yang saya bilang di sini adalah saya seorang fotografer, kemudian saya mencoba, namanya juga coba ya, gagal bisa loh. Karena 2-3 bulan pertama saya gagal mulu, jadi bego banget, aduh, bingung deh mikirnya. Jadinya mudah-mudahan sih teman-teman bisa kebuka wawasannya bahwa saham ini bisa dilakukan oleh siapapun, even kita yang bukan seorang profesional trader. Cuman kuncinya satu, kalau kata Mas Gema tuh kita mesti belajar. Jadi istri saya juga berbisnis saham, cuman dia tidak banyak terlalu analisis. Nah, kalau saya suka nganalisis gitu. Jadi nganalisis tuh begini, jadi fundamentalnya kayak apa, kemudian berita-beritanya seputar perusahaan itu apa, kemudian grafik saya baca, kemudian keuntungannya saya baca. Saya senang sekali menganalisis. Nah, saya dari awal dulu jatuh cinta sekali sama yang namanya Antam atau aneka tambang. Di situ saya investasiin uang pertama kali adalah 150.000. Berapakah yang saya dapat? 5.000 rupiah. Cuma pada waktu itu memang saya barusan masuk ya, bulan-bulan Maret apa Februari 2021 ini kok, tahun ini. Itu ya namanya juga masih pertama kali ya. 150.000 namanya juga baru nyoba ya. 150.000 tiba-tiba minus 11.000. Terus kemudian kok positif nih 5.000. Kemudian saya jual. Ternyata benar, uang saya 150.000 ya jadi 155.000 sekian. Mungkin ada potongan untuk brokernya, masuk akal sih. Jadi berapa ya? 5.000 kalau misalnya dibagi 150.000 nih, saya sambil hitung ya. 5.000 modalnya 150.000. 150.000. 0,03 berarti berapa? 3% ya. Yo, kalau ya mungkin itu 3% ya. Cuman kalau misalnya nih saya oke lah kita ngomong 3%. Saya investasiin misalnya 100 juta kan berarti dapat 3 juta. Not bad guys gitu, 3 juta uang juga gitu ya. Lalu kemudian saya mencoba lagi nginvestasiin uang sekitar 9 juta kalau nggak salah waktu itu. Cuman saya karena menganalisis sehingga saya bisa beli saham Antam itu di harga yang cukup bagus ya. Waktu itu saya beli rata-rata average harga saya saham itu adalah 230.000 sekian dan saya jual di 250.000 sekian ya. Sehingga
ternyata dengan modal 9 juta itu saya bisa dapat keuntungan 1,1. Cukup gede teman-teman. Jadi pada waktu itu cukup gede ya. 1,1 juta dibagi 9 juta ya. Ting 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 12% loh. Jadi kalau kita bicara tentang dunia investasi, saya nggak bisa memasukkan 100% uang saya ke dunia investasi. Jadi memasukkan semua uang kita ke dalam satu keranjang adalah hal yang bagi saya tidak bijaksana. Akhirnya saya memasukkan ke berbagai macam, jadi fotografi pasti, saya bikin konten-konten ini, saya beli kamera, saya beli alat, segala macam itu bisnis pertama saya, maka bisnis itulah yang duitnya paling banyak berputar. Kemudian di hospitality, kayak punya cafe, saya punya villa, pasti masuk ke situ. Nah, uang-uang itu semua kalau saya tabung, itu nggak akan jadi apa-apa. Karena jangankan tabungan biasa, deposito aja bunganya kalah gitu sama inflasi. Nah, inflasi itu kan sudah saya bilang bahwa inflasi itu sebenarnya adalah perampok atau rentenir jahat yang mengambil uang kita secara diam-diam dan paksa. Ini kita nggak bisa tolak. Makanya deposito bukan solusi buat saya. Itu kayak orang males lah menurut saya. Mungkin teman-teman mau deposito ya nggak apa-apa, cuman saya merasa sebagai orang yang malas aja ketika saya masukin ke uang deposito gitu, karena dapatnya nggak seberapa. Dari situ saya bisa bilang bahwa untung 2-3% tuh oke loh. Karena masalahnya gini, kitanya diem, kita cuman belajar, kita nganalisis, kita cuman baca-baca koran, baca-baca internet gitu. Uangnya yang tadinya 1 juta, 2%-nya berapa sih? Kalau misal 2%-nya berarti 20.000. Kemudian kalau misalnya uangnya 100 juta jadi 2 juta, bagus loh, bagus teman-teman. Itu bukan sebuah uang yang jelek gitu ya. 2 juta tuh kita bisa makan sebulan, bahkan belanja-belanja oke lah buat kita yang masih bisa hidup sederhana, masih sangat oke. Kemarin saya trading di saham dapat untung 12%. Bagi saya satu keuntungan yang bagus ya. 9 juta saya dapat 1,1. Bayangin aja kalau saya masukin 100 juta dapat berapa? Saya masukin 300 berapa? Saya masukin 500 berapa? Atau mungkin saya spend 1 M, dapatnya kan gede juga gitu. Artinya ini uang mandek yang harusnya cuma jadi tabungan, tapi kemudian kita investasiin. Memang saya nggak bisa ketemu uang saya, mungkin bisa sebulan, mungkin 1,5 bulan, atau bahkan mungkin 2 bulan bisa juga loh ya, tergantung fluktuasi harga sahamnya berapa. Cuma kan saya kan menganut 2 prinsip. Saya tidak 100% saya tradingin. Jadi misalnya saya punya 10 lot saham. Itu yang 1 saya simpen. Yang 9 saya tradingin. Kemudian saya bisa tambahin lagi misalnya mungkin modal jadi 20 juta. Dari situ misalnya saya bisa beli, anggaplah misalnya 30 lot saham. Itu kayak yang 2 atau yang 3 saya tabung. Yang 27 saya tradingin. Jadi saya juga kepengen bicara bisnis jangka panjang. Saya nggak mau trading selamanya gitu, itu kayak ridiculous gitu ya. Ya ada orang yang melakukan itu nggak apa-apa, cuman saya pribadi nggak mau gitu ya. Saya having fun dengan fotografi gitu. Ini hanya untuk memutarkan uang saya biar duit jadi duit. Kalau hashtagnya saya tuh duit jadi duit gitu ya. Jadi dengan begitu untung 2% bagus, untung 3% bagus, untung 10% bagus, 18% kalau saya hitung sebenarnya dari Antam saya masih bisa untung 18%, which is still good. Kalau saya punya uang 1 miliar, saya masukin berarti kan dapat 180 juta. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, still good teman-teman. Itu duit yang bunyi lah, dalam artian kita mau ngapa-ngapain juga bisa gitu. Nah dari situ saya berharap ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua tentang gimana caranya investasiin duit. Saya pakai iPod ya. Saya pakai satu platform yang paling gampang gitu ya. Jadi banyak platform sih, cuman saya pakai iPodnya udah nyaman, udah bulan ke-8 ya. Alhamdulillah udah duit saya sekarang masuk ke situ, hampir investasi saya hampir mayoritas ke situ. Jadi happy karena uang kita berkembang, kita bisa siapin rencana untuk masa tua nanti, kita mau nyekolahin anak, mau ngawinin anak, mau liburan, mau apapun, mau bangun rumah. Kalau saya mungkin bangun villa lagi, bangun resort lagi, itu jadi kayak uang yang bagus untuk kita pelajari. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang bingung, duitnya puluhan miliar mau diapain gitu ya. Ya kita mah orang-orang biasa ya, orang-orang yang mungkin masih kerja harian, masih kerja gajian bulanan. Saya juga saya kan dapat duit kan
masih dengan profesional, artinya saya motret, saya dibayar. Shutterstock itu kan investasi saya jangka panjang ya. Cuman nanti gimana caranya biar uang tersebut terus berputar, maka salah satunya adalah saya menggunakan saham. Kalau teman-teman suka, silahkan download sendiri aplikasinya, gampang dipelajari, di YouTube juga banyak, bahkan Mas Raditya Dika juga sering nge-share tuh strategi sahamnya. Dia bagus tuh, investor top tuh menurut saya ya, Mas Raditya Dika. Jadi ya kita sama-sama cari duit buat anak, buat istri, buat karyawan, buat gedein, buat hari tua. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dari sudut pandang. Jadi saya investasi saham ya dari sudut pandang sebagai seorang profesional fotografer. Jadi pekerjaan utama saya motret, cuman saya investasiin duit saya ke saham. Dari situ teman-teman bisa kerjain apapun, yang penting anak, istri harus cukup. Jangan sampai kekurangan makan. Saya pernah beberapa tahun lalu masih bankrupt, jadi mau makannya susah, saya sedih banget ya. Dengan begitu ya kita berjuang bareng-bareng. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Oh ya, kalau iPod mau built-in, waduh, ayo kita kerjasama bareng, kita sharein tentang iPod nih, karena keren banget. Saya udah 8 bulan pakai, happy. Terima kasih iPod udah bantu saya, udah keluarga saya jadi happy. Mudah-mudahan makin berkembang iPodnya, nanti platformnya jadi makin bagus. Dan ya siapa tahu mau kerjasama sama channel Bima Aditya. So stay tune teman-teman, kita ketemu di video berikutnya. Nyalain loncengnya, subscribe, kita ketemu besok pagi jam 5 pagi. Muah.